Pendahuluan, kebijakan sosial sebagai instrumen perubahan sosial. Dalam konteks pembangunan sosial modern, kebijakan sosial memegang peran sentral sebagai instrumen negara untuk menyejahterakan masyarakat, mengurangi ketimpangan, serta melindungi kelompok rentan. Kebijakan sosial tidak lahir begitu saja. Ia merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan, data, riset akademik, dan dinamika politik. Karena itulah, memahami strategi advokasi serta formulasi kebijakan sosial menjadi kompetensi penting bagi para akademisi, praktisi, birokrat, dan mahasiswa ilmu sosial. Advokasi kebijakan, policy advocacy, adalah upaya sistematis untuk memengaruhi kebijakan publik melalui argumentasi, bukti empiris, mobilisasi dukungan publik, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Sementara itu, formulasi kebijakan, policy formulation, merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan di mana masalah dirumuskan, alternatif kebijakan disusun, dan rekomendasi kebijakan dikembangkan. Keduanya adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Advokasi memastikan suara publik dan kelompok rentan masuk ke arena pengambilan keputusan, sementara formulasi kebijakan memastikan suara itu diterjemahkan menjadi desain kebijakan yang rasional, realistis, dan dapat diimplementasikan. Bagian I, pemahaman dasar tentang advokasi kebijakan sosial 1. Konsep advokasi kebijakan advokasi dalam konteks kebijakan sosial adalah rangkaian tindakan terencana yang dilakukan untuk memengaruhi keputusan pemerintah agar lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat, khususnya kelompok marginal. Para ahli seperti Weiss 1995 dan Jansson 2018 menekankan bahwa advokasi merupakan kombinasi antara analisis, komunikasi, negosiasi, dan mobilisasi publik. Dalam dunia sosial, advokasi bukan semata-mata kampanye protes, tetapi juga mencakup diplomasi kebijakan, policy diplomasi, penyusunan policy brief, dialog kebijakan, pemberdayaan masyarakat, hingga penggunaan data ilmiah untuk mempengaruhi pembuat kebijakan. 2. Tujuan advokasi dalam kebijakan sosial. Advokasi kebijakan memiliki beberapa tujuan utama. Meningkatkan kesadaran publik tentang suatu isu sosial, mengubah opini dan sikap pembuat kebijakan, mendorong lahirnya regulasi baru atau perbaikan regulasi lama, mengawasi implementasi kebijakan agar berjalan sesuai tujuan, melindungi kelompok rentan dari ketidakadilan struktural. Dalam konteks kebijakan sosial, advokasi sering diarahkan pada isu kemiskinan, pendidikan, disabilitas, gender, anak, kesehatan reproduksi, kesejahteraan sosial, dan lainnya. 3 prinsip-prinsip advokasi yang efektif didasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Berbasis bukti, evidence-based, setiap argumen didukung oleh data. Berorientasi pada perubahan sosial. Advokasi membawa dampak jangka panjang, berfokus pada kelompok rentan, mengutamakan mereka yang kurang terwakili, menggunakan koalisi, bekerja melalui kolaborasi lintas aktor, etis, menjunjung integritas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Mahasiswa perlu memahami bahwa advokasi yang kuat tidak hanya berteriak lantang, tetapi berbicara dengan dasar data, strategi, dan etika. Bagian 2. Langkah-langkah strategis dalam advokasi kebijakan sosial 1. Identifikasi masalah sosial. Tahap pertama adalah mengidentifikasi masalah yang benar-benar dirasakan masyarakat. Dalam kebijakan sosial, masalah dapat berupa meningkatnya angka kemiskinan, tingginya angka stunting, ketidakmerataan akses pendidikan, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, kerentanan anak dan perempuan. Identifikasi masalah harus dilakukan melalui data primer, wawancara, observasi, dan data sekunder.
BPS, Kemenkes, Bappenas, UNICEF, UN Women. 2. Analisis kebijakan yang berlaku. Pada tahap ini, advokator perlu menjawab, apa regulasi yang sudah ada? Mengapa regulasi tersebut tidak cukup? Apa kesenjangan implementasi yang terjadi? Apa dampaknya bagi masyarakat? Misalnya, dalam isu stunting, Indonesia sudah memiliki program nasional, tetapi pelaksanaan di tingkat daerah masih timpang. 3. Penyusunan agenda advokasi harus spesifik, misalnya, mendorong revisi Perda terkait perlindungan anak. Mendesak pemerintah meningkatkan anggaran layanan disabilitas. Memperjuangkan cuti melahirkan bagi perempuan pekerja sektor informal. Agenda yang kabur akan menghasilkan advokasi yang tidak terarah. 4. Pemetaan pemangku kepentingan, stakeholder analysis. Analisis aktor sangat penting. Dalam teori Hecklo and Wildavsky 1974, pengambil keputusan dalam kebijakan publik tidak bekerja secara individual, tetapi berada dalam isu network, yaitu jejaring isu yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, DPR, DPRD, NGO, LSM, media massa, akademisi dan peneliti, komunitas masyarakat. Advokasi akan berhasil jika pendukungnya tepat, kuat, dan memiliki pengaruh. 5. Penyusunan strategi komunikasi. Kebijakan advokasi membutuhkan strategi komunikasi yang efektif, seperti penyusunan policy brief, kampanye media sosial, dialog publik, audiensi resmi, hearing, diskusi pakar, liputan media massa. Dalam era digital, penggunaan Instagram, X, dan TikTok menjadi sangat relevan untuk menyampaikan pesan secara naratif dan visual. 6. Mobilisasi sumber daya dan koalisi. Tidak ada advokasi yang sukses tanpa koalisi kuat. Koalisi dapat mencakup NGO, kelompok profesional, akademisi, jurnalis, komunitas lokal, tokoh agama dan budaya. Koalisi meningkatkan legitimasi advokasi dan memperluas jangkauan pengaruh. 7. Implementasi tindakan advokasi tahapan ini mencakup melakukan audiensi dengan pejabat publik, mengikuti rapat dengar pendapat, mengirimkan policy brief kepada DPR, menyelenggarakan kampanye publik, membangun dukungan publik melalui petisi, menggelar seminar atau forum kebijakan. 8. Monitoring dan evaluasi advokasi dilakukan untuk menilai apakah advokasi mencapai target, apakah opini pembuat kebijakan berubah, bagaimana respons masyarakat dan media, apa hambatan struktural yang muncul. Dengan hasil evaluasi ini, strategi advokasi dapat diperbaiki untuk rencana selanjutnya. Bagian ketiga, teori-teori advokasi kebijakan sosial 1. Teori Advocacy Coalition Framework, Sabatier and Jenkins Smith, 1993. Teori ini menyatakan bahwa kebijakan berubah melalui kompetisi koalisi advocacy coalitions, yang memiliki keyakinan nilai, belief system, strategi tertentu, sumber daya. Perubahan kebijakan terjadi ketika koalisi yang punya argumen kuat mampu memengaruhi proses formulasi kebijakan. 2. Teori Multiple Streams Framework, Kingdon 1995. Kingdon menjelaskan bahwa kebijakan bisa berubah jika 3 aliran bertemu. Problem stream, isu diakui sebagai masalah publik. Policy stream, tersedia alternatif solusi. Political stream, dukungan politik memadai. Advokasi yang sukses seringkali adalah advokasi yang mampu membuat policy windows, jendela peluang untuk mendorong kebijakan baru. 3. Teori arena kebijakan, policy arena. Menurut Bridgman and Davis, kebijakan adalah proses adu argumentasi dalam arena tempat ide, kepentingan, dan data saling bersaing. Arena ini tidak netral, ia dipenuhi aktor-aktor dengan kekuasaan berbeda. Dengan teori ini, advokasi harus memahami lapangan politik dan birokrasi yang sedang berlangsung. Bagian keempat, formulasi kebijakan sosial, tahapan dan proses formulasi kebijakan
adalah tahap krusial dalam siklus kebijakan sosial yang menentukan masa depan program yang akan dijalankan pemerintah. Pada tahap ini, masalah sosial didefinisikan secara jelas, alternatif solusi dirancang, dan rekomendasi kebijakan disusun. 1. Tahap identifikasi masalah publik. Masalah publik harus memenuhi kriteria, berdampak luas, memerlukan intervensi negara, tidak dapat diselesaikan oleh individu atau pasar, relevan dengan tujuan kesejahteraan sosial. Misalnya stunting, pengangguran, kekerasan terhadap perempuan, kemiskinan ekstrem, pemanasan global. 2. Analisis masalah melibatkan identifikasi akar penyebab, root cause analysis, analisis aktor, analisis biaya sosial, perbandingan dengan kondisi negara lain, data tren 5-10 tahun terakhir. Metode yang digunakan meliputi analisis SWOT, analisis fishbone, analisis stakeholder, analisis ekonomi dan sosial. 3. Penyusunan alternatif kebijakan. Pada tahap ini kebijakan tidak boleh hanya memuat satu opsi. Alternatif harus beragam, misalnya alternatif A, peningkatan anggaran, alternatif B, revisi regulasi, alternatif C, kemitraan dengan sektor swasta, alternatif D, transformasi digital layanan sosial. Alternatif kebijakan harus realistis, dapat diimplementasikan, dan memiliki dampak sosial signifikan. 4. Analisis kelayakan alternatif. Beberapa model analisis kelayakan digunakan, antara lain cost-benefit analysis, cost-effectiveness analysis, analisis dampak sosial, analisis risiko, analisis politik. Siapa yang mendukung menolak alternatif ini? Lieberman, penentuan kebijakan terbaik. Kebijakan dipilih berdasarkan kombinasi efektivitas, efisiensi, akseptabilitas politik, keadilan sosial, keberlanjutan jangka panjang. 6. Penyusunan draft kebijakan, policy drafting. Draft kebijakan mencakup latar belakang masalah, tujuan kebijakan, dasar hukum, manfaat, kelompok sasaran, strategi implementasi, indikator keberhasilan. 7. Konsultasi publik dan uji publik. Kebijakan sosial yang baik harus melalui forum konsultasi publik, diskusi kelompok terarah, lokakarya FGD, hearing dengan DPR-DPRD, penyempurnaan berdasarkan umpan balik masyarakat. 8. Finalisasi dan legalisasi kebijakan. Tahap terakhir adalah penetapan melalui peraturan menteri, perda, perpres, UU, atau kebijakan daerah lainnya. Bagian kelima, contoh kasus Indonesia. Advokasi dan formulasi kebijakan sosial. 1. Program Jaminan Kesehatan Nasional, JKN. BPJS Kesehatan Program JKN merupakan hasil advokasi panjang. Organisasi kesehatan, akademisi, LSM kesehatan, serikat pekerja, dan dukungan politik pemerintah. Advokasi berbasis evidence tentang tingginya biaya kesehatan rakyat memengaruhi lahirnya UU SJSN dan BPJS. 2. UU Perlindungan Anak lahirnya UU Perlindungan Anak 2002 tidak terlepas dari advokasi Lembaga Perlindungan Anak, dukungan PBB, kampanye media, kejadian kekerasan terhadap anak yang mendapat perhatian publik. Ini contoh problem window dalam teori Kingdon. 3. Program penanganan stunting nasional advokasi dilakukan oleh Bappenas, Kemenkes, UNICEF, Bank Dunia, akademisi. Data riset menunjukkan stunting berdampak pada pertumbuhan ekonomi, sehingga membuka ruang formulasi kebijakan yang kuat. 4. Advokasi pendidikan inklusif kelompok disabilitas mendorong revisi kebijakan pendidikan agar lebih inklusif. Advokasi melibatkan kampanye kesadaran, pelatihan guru, kerjasama dengan Kemdikbud, penelitian akademik. Bagian ke-6, keterampilan profesional dalam advokasi,
dan formulasi kebijakan mahasiswa dan akademisi perlu menguasai keterampilan berikut. 1. Penyusunan policy brief dokumen singkat yang berisi ringkasan masalah, analisis, rekomendasi, bukti ilmiah. 2. Analisis data sosial, kemampuan menggunakan data, BPS, BKKBN, Kemenkes, UNDP, UNICEF. 3. Negosiasi kebijakan keterampilan berdialog, diplomasi, persuasi ilmiah. 4. Komunikasi publik menyampaikan isu kompleks menjadi mudah dipahami masyarakat. 5. Manajemen koalisi mengelola kerjasama advokasi. Penutup, advokasi dan formulasi sebagai pilar demokrasi, kebijakan sosial. Di era demokrasi modern, kebijakan sosial tidak lagi dapat dirumuskan secara tertutup. Keterlibatan publik, data ilmiah, suara kelompok rentan, dan advokasi berbasis bukti menjadi sangat penting. Mahasiswa dan akademisi perlu memahami bahwa advokasi bukan pekerjaan aktivis semata, tetapi bagian integral dari pembangunan sosial. Formulasi kebijakan yang baik membutuhkan riset ilmiah, analisis mendalam, komunikasi yang efektif, kolaborasi multi-aktor, dan integritas. Advokasi dan formulasi kebijakan sosial adalah pilar penting bagi Indonesia menuju masyarakat sejahtera, inklusif, dan berkeadilan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan update sesi berikutnya. Salam sehat dan salam sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.